Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun, banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal, sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus dan para muridnya lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun, sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat menghadapi tantangan. Sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi, kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat sebagai pola serangan iblis yang dipakai sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat.
tipu muslihat harus dilawan dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat sebuah laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat melihatnya melalui sebuah kertas. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung, namun dengan peta kita dapat menyeberangi lautan karena dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta. Sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani, sehingga memiliki perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani pribadi kita. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab, maka perpecahan bukan suatu keburukan. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, seperti mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakostal, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tiga tingkatan tersebut, maka perbedaan kecil dapat menimbulkan perpecahan. Atau di sisi lain, ada kompromi yang berbahaya terhadap pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas kom di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, termasuk yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Yesus luar biasa. Amin, amin, amin. Saya memulai pagi hari ini, siang hari ini bukan dengan kebenaran ayat firman Tuhan, tetapi saya mau bertanya Bapak Ibu ya. Siapa di sini yang ngerasa di tahun 2026 ini hidup terasa makin berat? Semua ya Bu? Kok tadi pada gak ada yang jawab, cuma ibu ini aja yang jawab. Yang lain semua berarti gak berat Bu, semua aman-aman aja Bu. Amin, saya juga berdoa seluruh jemaat di GBI Home PG ini semuanya baik-baik saja, amin. Oke, benar ya Bapak Ibu ya, semuanya kena impact. Perang di di Iran. Menyebabkan harga minyak naik, semua harga naik. Ibu-ibu tahu kalau yang ke pasar, ini kok naiknya banyak banget. Ya, pengusaha juga sama Bapak Ibu. Harga bahan naik bingung, mau jualan, mau naikin harga, gak bisa juga. Gak ada yang beli, gak dinaikin, dia rugi. Bingung juga, punya uang bingung, gak punya uang bingung ya. Ibu-ibu yang biasa tahu nih, mau bayar anak besok gimana gitu ya. Terus bapak-bapak ini cicilan gimana gitu. Dan mungkin ada yang bilang, jangan ngomong begitu, ini sekarang mau cari kerja aja saya bingung. Ya, itu fakta, itu realita yang kita alami. Dan firman Tuhan juga katakan di hari-hari akhir ini, tidak baik-baik saja.
Ya, firman Tuhan sudah mencatat itu semua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menurut saya nggak usah khawatir, tenang saja. Karena Tuhan sudah mencatat itu semua, berarti Tuhan sudah tahu endingnya kayak gimana buat kita semua. Amin. Nah Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu yang tadi merasa mungkin tahun 2026 hidup itu makin berat, Bapak Ibu nggak usah khawatir, Bapak Ibu nggak sendirian, semuanya ngalamin kok. Ya, tenang aja, tenang. Tetapi yang saya mau bahas bukan tentang itu. Itu realita, tapi yang saya mau bahas hari ini adalah tentang iman. Nah sudah ada iman versus realita. Tentang iman Bapak Ibu. Saya juga banyak ditegur pada saat saya membuat ini, oh iya salah saya ya, ternyata ya. Iman kadang-kadang kita katakan bagus di mulut. Ya saya percaya Tuhan itu baik, saya percaya Tuhan sanggup selesaikan masalah, saya percaya semua ini. Tetapi apakah iman itu benar-benar bekerja pada saat kita dalam keadaan tertekan? Nah ini yang hari ini kita mau sama-sama belajar. Sekali lagi saya tidak lebih pintar dari Bapak Ibu, tapi saya juga sama-sama belajar. Sambil membagikan saya juga belajar Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, tanpa disadari banyak sekali di kita semua memiliki iman yang salah. Ya iman kok bisa salah? Iya. Iman yang salah itu seperti apa sih? Nah saya mau mulai dengan cerita Bapak Ibu ya. Kita sebut aja sini semoga tidak ada yang namanya Pak Budi. Ada gak Pak Budi? Oh ada, 2. Saya ganti kalau gitu. Pak Andi. Waduh ada lagi 3. Salah lagi saya. Pak Anton gak ada ya? Oke, kita sebut aja namanya Pak Anton, oke? Waduh saya salah lupa Budi, banyak lu. Oke ya. Alkisah Pak Anton, seorang Kristen yang rajin. Dia melayani ya dengan rajin, tidak pernah telat datang, melayani dengan sukacita, melayani tidak hitung-hitungan. Rajin ke komsel, rajin ke menara doa, dan tidak pernah absen memberikan perpuluhan. Wah, bagus banget ya Pak Anton ya. Pak Anton harus ada di sini nanti, berarti yang kayak begitu ya. Nah, tetapi suatu ketika di tahun 2006, keadaan bisnisnya tidak baik-baik saja nih Pak Anton. Ya, yang tadinya rajin beribadah, rajin melayani, tidak hitung-hitungan dalam memberi, ya kejadian bisnisnya nggak baik-baik saja. Karena bisnis nggak baik-baik saja, istrinya marah-marah terus di rumah, biasa gitu ya. Kalau suami lagi seret aja, istri itu di rumah, papa gimana nih duit belanja kurang, ini anak mau beli apa gitu-gitu ya, biasa lah itu ya. Tapi tidak semua, dan di sini tidak ada saya tahu kok istri yang seperti itu. Terus anaknya sakit, gak bisa ikut ujian. Ujung-ujungnya Pak Anton juga akhirnya karena tidak konsen, di rumah tidak bahagia, mikirin anak, kerjaannya jadi terbengkalai. Nah Pak Anton langsung bicara sama Tuhan, dia rajin ibadah ya, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku udah taat banget loh sama Tuhan. Semua firman Tuhan aku lakukan, melayani tidak hitung-hitungan. Bahkan mungkin gereja belum buka aku udah datang Tuhan. Perpuluhan nomor 1 tidak ada, lewat 0, sekian tidak ada Tuhan. Tetapi kenapa hidupku kok sekarang jadi begini ya? Apakah di antara kita ada yang seperti Pak Anton hari ini? Jemaat yang melayani, jemaat yang datang dengan setia. Saya mah bisa aja ke tempat lain yang gereja yang lebih bagus, tapi saya tetap setia loh di sini. Perpuluhan tetap saya beri, pembangunan buat gereja tetap saya beri. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, saya melayani nggak pilih-pilih. Tapi adakah kita seperti Pak Anton hari ini? Ini yang saya mau bagikan kepada teman-teman. Saya ditegur. Saya melayani 26 tahun. Ditegur saya. Iya ya. Kadang-kadang kalau lagi keadaan gak enak, kenapa kita berpikir, belum melakukan, baru berpikir seperti itu. Nah, ini karena kita memandang Tuhan tuh salah Bapak Ibu. Ya, nah ini kita bahas ke poin yang 1 dah, iman yang salah. Pak Anton, ingat ya Pak Anton ya, pulang dari ini ingatnya Pak Anton. Oke, iman yang salah. Iman yang pasif. Jadi banyak kali di antara kita Bapak Ibu ya,
Kita hanya berdoa, berkata-kata dengan iman, tetapi diam, tidak melakukan apa-apa. Nah mungkin Pak Anton rajin berdoa, rajin melayani, pekerjaannya pada saat goyang, dia cuma bilang, Tuhan aku percaya Tuhan akan bela. Yes, tetapi dia tidak memikirkan bagaimana pekerjaannya supaya menjadi lebih baik. Dia cuma bilang, Tuhan pasti bela. Aku percaya Tuhan pasti bela. Yes, Tuhan pasti bela. Tetapi Tuhan tidak menghendaki kita anak-anak Tuhan hanya berkata Tuhan pasti bela dan kita diam-diam saja, kita tidur bahkan. Mungkin yang kerja tadi Pak Anton lagi kerja, aduh buka toko biasa sampai jam 5 rame, sekarang jam 12 aja orang udah gak ada yang datang. Glodok sepi katanya. Udahlah tutup aja jam 2, gak mau pusing ngapain capek-capek 3 jam lagi. Kita yang lagi belajar mungkin, studi, aduh susah banget. Bokap belum tentu bisa lanjutin gue mau sekolah. Dah, gak usah kuliah-kuliahan. Sekarang kita happy-happy aja, gak usah pikirin ujian. Mungkin suami istri yang lagi gak baik hubungannya. Udahlah, gak usah pikir, lu gua. Kita cuma berdoa, tapi tidak mengusahakan perbaikan itu. Nah, Pak Anton salah nih. Bukan di sini, Pak Anton yang salah. Dia memiliki iman yang pasif. Iman pasif itu cuma berkata tapi tidak action. Yang kedua, iman yang transaksional. Nah tadi itu ya, saya sudah begini loh, saya sudah begini loh, saya sudah begini loh. Saya udah bayar perpuluhan, sudah pelayanan, sudah berdoa. Berarti Tuhan sedang hutang berkat sama saya. Ada gak kita punya mental kayak gitu? Mentalnya Pak Anton. Banyak ya, pada saat kita lagi ngalami keadaan tidak enak, langsung kita ingat apa yang sudah kita perbuat sama Tuhan. Tuhan hutang sama saya. Saya sudah begini, saya sudah begini. Banyak gak? Saya ngaku. Imannya salah ini, iman Pak Anton salah. Ya, iman yang pasif, lalu mulai lagi dengan iman yang transaksional. Bapak Ibu, Tuhan bukan ATM. ATM kita masukin kartu, saya sudah melayani, saya sudah perpuluhan, kling keluar, mau tarik uang berapa, cukup keluar. Bukan gitu, bahkan kita kadang-kadang klaim firman Tuhan, kalau kita udah beri kita akan dibalas 100 kali lipat ganda. Yes, kenceng. Firman itu dipakai buat klaim sama Tuhan. Gak apa-apa, hari ini kita semua belajar sama Pak Anton ya. Kita belajar sama Pak Anton hari ini. Yang ketiga, iman yang emosional. Menyala hanya pada saat ada di gereja. Pada saat kita lagi pujian penyembahan, yes, sampai nangis-nangis. Tisunya sampai bisa diperes-peres. Wah yakin Tuhan pasti bela, pasti Tuhan akan selesaikan masalah. Begitu keluar turun baru turun tangga aja, ada batu sedikit tuh kesangkut. Lupa tadi bahwa Tuhan pasti bisa bela atau apa, langsung mikirannya cicilan gue masih banyak, rumah lagi gak enak, apa semua lagi. Pokoknya semua lagi yang masalah keluar lagi. Jadi iman kita itu karena emosi. Ya gak? Bahkan banyak kan kalau kita nonton di sosmed katakan benar apa enggak nih doa pengurapan, doa ditumpangi tangan langsung ini emosional. Sugesti. Kalau istilah kedokteran placebo gitu ya Pak ya. Sampai kayak gitu. Dia merasa sudah sembuh tetapi kesembuhannya mungkin karena emosional atau apa. Nah banyak kali kalau kita ditanya, makanya tadi saya mulai, apa kabarnya? Luar biasa. Kita mengimani gak sih kata luar biasa itu karena Tuhan Yesus baik dan Tuhan sanggup menyelesaikan masalah kita? Atau hanya karena emosi ya biar tetangga kiri kanan ngeliat, wih gue luar biasa, gue baik-baik saja. Ya Pak Anton punya pola pikir tentang iman yang salah, iman yang pasif, iman yang transaksional, iman yang emosional. Nah firman Tuhan di dalam Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya
Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, kita jelas tuh. Jadi Bapak Ibu, saya pernah seringkali waktu saya masih memimpin dewasa muda di tempat saya melayani, saya katakan kepada anak-anak muda ini, saya melihat mereka itu berkedok di dalam pelayanan, ngumpet di dalam pelayanan. Senin sampai mungkin kalau ada hari ke-8, hari ke-9, tiap hari ada di gereja, kegiatan apa ada. Saya cuma bilang sama mereka, kamu boleh rajin berdoa, harus. Kamu melayani, harus. Tetapi kamu anak muda, kalau kamu tidak bekerja, jangan berharap kamu bisa maju hanya dengan berdoa, hanya dengan melayani, hanya dengan aktif di gereja. Nah Bapak Ibu, iman tanpa Tuhan maunya tuh kita berdoa berharap dan Tuhan juga kita mau bekerja. Jadi kalau hari-hari ini dikatakan yes 2026 lebih berat, pasti karena firman Tuhan katakan itu. Tetapi kalau kita bekerja dengan iman yang benar, berjalan bersama Tuhan, percayalah 2026 tidak seseram yang dikatakan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang Bella tadi lagu katakan. Kita punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan menggenapi setiap janji-janjinya. Janji Tuhan buat kita apa? Bahwa kita anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup-hidup berkelimpahan. Sekali lagi berkelimpahan bukan hanya uang. Itu janji Tuhan. Pegang janji Tuhan Bapak Ibu ya. Nah kalau gitu, ini iman tadi salah. Kalau gitu iman yang benar kayak gimana? Kita buka dulu ayat yang kedua ya Bapak Ibu, di Ibrani 11 ayat pertama tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah di sini ada kata dasar yang saya kasih huruf besar, dasar. Kalau iman itu adalah dasar, berarti iman itu bukan perasaan, bukan emosi, bukan suasana hati. Saya ulangi ya. Kalau iman itu adalah dasar, berarti iman itu bukan emosi, bukan perasaan, bukan suasana hati. Tetapi suatu keyakinan penuh. Itu yang melandasi. Dan itu tidak akan goyah oleh karena keadaan apapun. Ya. Dan kata bukti di sini saya merenungkan adalah bukan sesuatu yang udah kelihatan. Justru yang belum kelihatan. Kita tahu, kita punya dasar untuk sesuatu yang belum kelihatan. Itu pengertian iman. Jadi kalau kata-kata gampang itu ya, iman itu adalah keyakinan yang tetap berdiri meski mata kita belum melihat hasilnya. Gampangnya kayak gitu deh. Ini kan kalau kata Alkitab kadang-kadang masih begitu ya, gampangnya gitu. Kita tetap percaya, kita tetap stand, berdiri walaupun hasilnya belum ada. Itu iman. Nah, kita mau lihat dua tokoh Alkitab yang kita katakan, saya mau kasih contoh ya tentang tokoh di Alkitab tentang iman. Abraham waktu dipanggil Tuhan untuk pergilah. Dia dalam keadaan yang sudah berumur loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca dengan benar. Keadaannya sudah berumur. Dan ini firman Tuhan katakan, pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu firman Tuhan katakan itu ya. Nah Bapak Ibu, saya ngebayangin ya, waktu Abraham disuruh Tuhan pergi, keadaan berumur, punya banyak pasukan, punya banyak anak buah gitu ya. Tetapi Tuhan cuma katakan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negerinya di mana? Belum tahu. Belum tahu. Dikasih alamat gak? Enggak, Sherlock Tuhan. Enggak, belum ada. Belum ada WA, waktu itu belum bisa Sherlock. Tetapi Abraham melangkah. Dia melangkah. Kenapa dia melangkah? Karena dia tahu Tuhan pasti ada bersama dia. Ya. Dia waktu melangkah takut gak? Takut pasti. Manusia itu Abraham bukan Tuhan. Dia gak? Takut. Terus dia bisa komplain sama Tuhan? Bisa. Hidup saya di sini udah enak Tuhan.
Kenapa saya disuruh pergi ke tempat yang belum aku tahu apa sih tempatnya, di mana aja nggak tahu. Tapi Tuhan suruh aku pergi. Kenapa dia begitu? Dia tahu Tuhan dan dia mau taat sama Tuhan. Udah kelihatan belum negerinya, negeri yang dijanjikan kata Tuhan? Enggak, belum tahu. Nah Bapak Ibu, apakah kita hari-hari ini, kita berani? Kalau saya dulu berkata, saya selalu dulu pernah bilang, saya itu gambling sama Tuhan. Kalau Tuhan katakan ini berani gak kita? Kadang-kadang kita dibilang nyaman ya, dalam kondisi nyaman. Nyaman kita disuruh Tuhan pindah, gak berani loh. Bener gak sih mulai dari nol? Mulai dari nol kan cuma ada di Pertamina Tuhan. Gitu ya. Saya ngalamin dalam pekerjaan saya udah enak-enaknya. Tapi pada saat Tuhan izinkan pekerjaan saya untuk digoncang, saya harus melangkah ke tempat yang baru. Saya melangkah. Takut gak? Takut. Sakit gak? Sakit. Tapi hasilnya hari ini ternyata memang Tuhan udah di ujungnya. Tuhan tahu pada saat diizinkan semua terjadi dan kita merespon dengan benar, Tuhan tahu ujungnya seperti apa. Nah mungkin Bapak Ibu yang hari-hari ini tadi seperti Pak Anton ya, kerjaannya lagi bingung. Mungkin Bapak Ibu boleh berpikir, Tuhan kemana Tuhan mau aku berjalan? Aku mau ikut Tuhan. Dalam keluarga mungkin lagi gimana-gimana, Tuhan maunya aku gimana? Ikutin Tuhan, apa kata Tuhan. Segampang itu enggak. Tapi pada saat kita lewati satu proses, hasilnya pasti indah. Lalu kedua Paulus. Ya, Paulus. Saya ngebaca di kitab Filipi. Filipi itu tentang yang terakhir, Filipi khususnya Filipi 4. Itu tentang sukacita, bersukacitalah. Itu ayat 1 sampai 23 kalau Bapak Ibu baca nanti semua tuh, wah saya bilang, tadi pagi pas saya renungin lagi, luar biasa nih Paulus. Dia tulis itu di dalam keadaan tidak enak di dalam penjara. Tetapi dia bisa mengingatkan bersukacitalah dalam segala kondisi, dalam segala hal. Kenapa Paulus bisa begitu? Karena dia punya pengalaman yang baik dengan Tuhan. Dia mengenal, mengerti. Dan dia tahu sukacita itu bukan bergantung dari keadaan luar. Tapi berada dalam keadaan dalam. Nah Bapak Ibu jadi gini. Mungkin Bapak Ibu berpikir ya. Uang bisa membuat saya sukacita. Benar. Tapi enggak selalu uang bikin kita sukacita Bapak Ibu. Contoh, sekarang nih dolar naik gak jelas, yang punya uang takut Bapak Ibu. Bingung, punya uang aja bingung. Kita mungkin yang gak mikirin ya, ada yang kepikiran gak setiap hari ngeliat pergerakan dolar berapa, saham berapa coba? Ada gak di sini? Gak ada, boro-boro kita pikirin, kita happy-happy gak? Happy-happy. Coba yang pegang saham misalnya BBCA gitu. Lagi yang kemarin beli masih tahan di 7.000, bisa 9.000, sekarang 5.000. Stres Bapak Ibu. Punya uang aja stres. Jadi Bapak Ibu, uang itu dibilang bisa bikin bahagia, bisa. Tetapi uang menjamin kebahagiaan? Tidak. Karena bahagia itu dari dalam. Bukan kita punya apa. Tetapi kita punya siapa, itu yang bikin kita bahagia. Nah Bapak Ibu, juga keadaan luar. Mungkin kalau saya punya rumah besar, rumahnya di sini, saya ngebaca ilustrasi indah. Crazy Rich Surabaya. Ya dong, rumahnya 2000 meter lebih. Di tempat elit. Begitu bangun tidur, ngelihatnya kolam renang, taman, lapangan pedal. Wih, sekarang pedal. Gitu ya. Bangun tidur begitu. Enak gak? Bapak Ibu bayangin, yuk kita sama-sama ngebayangin punya rumah 2000 meter, bangun tidur, buka jendela, lihat, kolam renang. Ada lapangan pedal, ada taman. Enak gak? Enak ya, Crazy Rich Surabaya, itu Crazy Rich di Home Palem Galaxy.
Tetapi coba kita lihat, seorang petani tinggal di kaki gunung. Begitu buka jendela, gunung yang indah, hijau, ada terasering, sama-sama enak gak? Enak. Jadi bukan karena kita punya sesuatu, bukan. Tetapi bagaimana kita menyikapi di mana kita berada, pasti ada sesuatu yang bisa kita syukuri. Di tempat ini mungkin Bapak Ibu bilang, kok tempatnya begini, jemaatnya cuma segini, tetapi ada nilai lebih. Gembala pasti kenal kamu semua. Kita coba yang mega church ya, saya nggak sebut nama gerejanya. Kenal gak? Kamu bisa dipanggil Andi, tadi ada nama Andi. Budi, enggak. Ketemu di pinggir jalan aja mungkin kesenggol bisa dimaki-maki sama pendetanya. Karena apa? Karena tidak kenal. Di sini punya kelebihan, keluarga. Makanya saya selalu bilang ini namanya home. Saya selalu feel home kalau datang ke sini. Inilah rumah. Saling kenal, bisa saling memperhatikan. Bapak Ibu percaya gak? Kalau Bapak Ibu gak datang 2 minggu, saya yakin ada yang teleponin dari gereja ini. Kamu kemana gak datang, sakit kah atau apa? Coba di gereja besar, belum tentu. Jadi segala sesuatu pasti ada nilai baik yang bisa kita lihat dan kalau kita mensyukuri itu, jadi kita gak akan pernah kecewa. Ya, oke, kita lihat ciri iman yang benar. Iman yang benar yang pertama, tetap taat meski kondisi tidak berubah. Iman itu tidak menunggu kondisi baik dulu. Ya, tetapi iman itu menuntut kita harus tetap taat walaupun keadaan tidak enak. Masih belum enak nih prosesnya. Nah Bapak Ibu yang mungkin lagi ngalami proses, Tuhan cuma bilang tetap taat, tetap percaya. Mau harga beras berapa, mau harga plastik naik berapa, mau keadaan gimana, Tuhan cuma bilang tetap percaya. Taat. Jangan ke kanan ke kiri tapi kita lurus sama Tuhan. Yang kedua, tetap bergerak. Iman itu adalah bahan bakar untuk bertindak. Nah sama tadi nih, misalnya ya si Pak Anton, dagangannya lagi gak bagus-bagus aja, usahanya lagi gak bagus-bagus aja. Tuhan mau Pak Anton ini supaya bertindak. Dia punya iman Tuhan pasti tolong, yes. Tuhan pasti tolong, tapi Tuhan juga mau dia itu bertindak. Bertindak dalam arti apa? Mungkin ya dia melakukan sesuatu yang berbeda sedikit. Oh saya mau pakailah influencer. By Unhearts katanya. Siapa tahu usahanya laris. Ya itu namanya dia bertindak. Jadi iman itu bukan supaya kita diam-diam aja, tapi Tuhan mau dengan iman kita itu punya satu bensin lah. Yuk kamu gerak yuk, yuk kamu gerak yuk. Yang ketiga, nah ini menurut saya yang paling penting. Iman yang benar itu adalah percaya pada karakter Tuhan. Berlandaskan pada siapa Tuhan dan bukan pada hasilnya atau berkatnya. Nah Bapak Ibu, saya mau agak sedikit dalam di sini ya. Hari-hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak mengenal Tuhan dan tidak punya pengalaman pribadi bersama Tuhan, percayalah kita akan mudah goyah. Makanya saya akan sedikit dalam di sini. Bapak Ibu kalau katakan Tuhan tidak sayang sama saya, tadi seperti Pak Anton, saya sudah melakukan ini untuk Tuhan semuanya. Terlepas itu iman transaksional atau apa semua itu, kalau dia tidak memahami apa yang dia kerjakan, dia datang setiap minggu ke sini, mungkin ada kegiatan apa dia datang untuk mengenal Tuhan, tetapi bukan karena ibadah, bukan karena rutinitas, itu akan bermasalah. Hari-hari ini Bapak Ibu, banyak yang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Anak-anak Tuhan ya, orang Kristen banyak yang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Bahkan banyak yang menjual imannya, menjual Tuhannya demi sesuatu, dia mau fast track.
Saya cuma mau katakan gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertanya, apakah Tuhan masih sayang sama saya? Saya udah jatuh loh Bapak Tuhan, saya udah jatuh sedalam-dalamnya kepada dosa ini misalnya. Saya sudah hidup sehancur-hancurnya. Keluarga saya sudah sehancur-hancurnya. Apakah Tuhan masih sayang sama saya? Mungkin Bapak Ibu bertanya seperti itu. Satu renungan mungkin saya katakan gini. Dari sisi Tuhan sekarang POV. Kalau aku sudah memberikan hidupku semuanya kepada Engkau. Apakah Engkau masih mempertanyakan aku sayang Engkau apa enggak? Mungkin Tuhan akan sedih. Tuhan udah kasih semuanya. Kita masih bertanya, Tuhan Kau masih sayang gak sih sama aku? Kita mempertanyakan Tuhan Kau ada apa enggak? Dan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu harus tahu, Tuhan itu bukan Tuhan yang sekedar ada, berjanji dan tinggalin kita, lu capai aja itu janjinya. Enggak. Tetapi Tuhan yang mengiring bersama kita, berjalan bersama kita. Bahkan mungkin pada saat kita gak sanggup jalan, Tuhan yang gendong kita. Jangan kita salah memandang Tuhan. Proses yang mungkin hari-hari ini kita hadapi tidak enak, Tuhan izinkan terjadi supaya apa? Supaya membentuk karakter kita. Tuhan gak penting hasilnya kayak gimana. Tuhan gak penting uangmu seberapa banyak. Yang Tuhan peduli adalah karaktermu berubah. Supaya serupa dengan Dia. Ini poinnya Bapak Ibu. Hari-hari ini banyak anak Tuhan salah memandang Tuhan. Memandang remeh Tuhan. Kita saat ini mungkin masih jatuh dalam dosa, bahkan mungkin hidup dalam dosa. Mempertanyakan Tuhan masih sayang gak? Saya katakan Tuhan sayang. Kasihnya gak pernah berubah, rasa sayangnya gak pernah berubah kepada kita. Tuhan hidupku hancur-hancuran, ekonomiku gak ada, Tuhan ada gak? Tuhan ada. Tuhan peduli gak? Tuhan peduli. Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita memandang Tuhan, bukan memandang berkatnya. Bapak Ibu ingat itu. Saya tadi waktu mendengar itu aja, mendengar perkataan Tuhan, kalau dari POV Tuhan, aku sudah berikan hidupku. Kau masih mempertanyakan aku ada apa enggak, aku sayang kau apa enggak. Oh my God, aku tadi pas lagi ngerenung itu Tuhan, iya ya. Kok aku masih begini, memandang Tuhan tidak ada, memandang Tuhan jahat bahkan, Tuhan gak adil. Lalu kalau kayak gitu, bagaimana nih? Kita sudah tahu iman yang benar, iman yang tidak benar. So, apa sih langkah praktis? Ya, langkah praktis. Saya mencatat 3 hal yang saya mungkin bilang kita bisa kok buat hari ini. Kita bisa buat saat ini. Poin yang pertama Bapak Ibu adalah kita harus jujur di hadapan Tuhan. Banyak kali kita ya, mungkin memasang topeng kepada sesama, tetapi bahkan memasang topeng kepada Tuhan. Boleh gak kita doa sama Tuhan? Tuhan, aku ini sebenarnya kecewa loh kalau keadaan begini terus. Boleh. Kita ungkapkan rasa kita itu seperti apa, tapi tidak stop di situ. Itu baru koma. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kita katakan keadaan kita baik-baik saja, yes. Dengan iman atau cuman karena supaya teman tidak tahu, tadi yang awal saya katakan. Sama Tuhan aja yang gak kelihatan kita gak berani jujur. Padahal kita gak jujur pun Tuhan tahu. Sama-sama ya kita belajar ya Bapak Ibu ya. Kita lagi merenungkan, kita selama ini jujur gak sih sama Tuhan? Bahkan firman Tuhan katakan kalau kita buat dosa di tempat tersembunyi paling manapun di ujung dunia manapun Tuhan tahu. Keadaan kita seperti apapun Tuhan tahu. Yang Tuhan mau adalah hari ini kita berani gak? Yuk kita berani jujur sama Tuhan. Dan Tuhan gak akan marah kalau kita jujur kok.
Tuhan memperhatikan hati yang remuk. Yang doa dengan hati yang remuk, Tuhan perhatikan itu semua. Yuk kita mulai belajar di dalam doa kita, di dalam saat teduh kita, bahkan di dalam kesendirian kita. Kita jujur sama Tuhan. Tuhan, aku lagi ngadapin kondisi gini. Saya pernah membaca bukunya Pak Yusak Cipto dulu. Saya masih ingat pada saat dia mau berbuat selingkuh, dia itu berdoa dulu sama Tuhan. Itu buku zaman bahala tuh. Tentang kesaksian Pak Yusak Cipto. Dia mau buat selingkuh aja, dia doa dulu sama Tuhan. Tuhan, aku mau ketemu dengan wanita ini. Izin dulu. Masih selingkuh gak? Masih. Habis doa gitu tetap selingkuh. Tapi dia jujur sama Tuhan. Saya cuma ngambil jujur, bukan berarti kamu buat selingkuh doa sama Tuhan ya. Tidak. Bukan itu yang saya ajarkan. Jangan salah nih, jangan salah ya. Jangan salah. Saya cuma mau ambil poinnya adalah poin bahwa kita harus berani jujur sama Tuhan. Banyak hal kok. Saya pernah ingat waktu itu saya lagi sama teman-teman saya bermain biliar di satu tempat. Kok saya bilang suasana hati saya nggak enak gitu. Saya telepon istri saya. Kamu gini, iya saya barusan berdoa. Kamu masih ingat gak kondisi itu? Nggak ingat, saya masih ingat. Jadi waktu itu saya lagi sama teman-teman saya, teman-teman SD saya datang dari luar negeri, dari luar kota, datang kumpul kita bermain biliar sama-sama. Main biliar dosa gak sih? Enggak ya? Jangan bilang nih pendeta gak boleh main biliar nih. Gitu ya. Jadi lagi bermain biliar gitu. Nah, terus saya lagi ngerasa lagi main, kok gak enak ya tempat saya, hati saya gak enak. Akhirnya saya telepon sama istri saya. Kamu di rumah baik-baik aja? Baik. Kamu habis ngapain? Habis doa katanya. Oh oke. Berarti ada something mungkin yang Tuhan, karena istri saya berdoa sesuatu buat saya terhindar buat saya. Jadi ya gimana ya, kita mau berbuat apapun ya, kalau kita jujur di hadapan Tuhan dan kita berdoa hadapan Tuhan, mungkin saat itu kita salah, tapi percayalah Tuhan akan bekerja untuk membuat semua itu nanti menjadi kebaikan. Saya nggak sadar, mungkin kalau waktu itu istri saya nggak doa, mungkin saya jatuh dalam dosa apa, saya nggak tahu. Mungkin, ya kita nggak pernah tahu. Tapi akhirnya karena waktu itu, udah nggak enak, udah saya pulang. Saya bilang, saya pulang dulu ya. Nah, langkah kedua Bapak Ibu, kita lakukan sesuatu hal yang baik hari ini. Yang tadi kita jujur di hadapan Tuhan, lalu kita tahu ya firman Tuhan yang katakan iman tanpa perbuatan mati, kita lakukan sesuatu hal simple, nggak usah hal muluk-muluk. Iman itu bukan lompatan push, tapi satu hal trak. Penuaian jiwa-jiwa juga bukan mendadak langsung datang, bisa gak? Langsung bisa, 3 ruko penuh, bisa. Tetapi kalau kita melihat satu jiwa datang, kita syukuri, kita imani, itu bisa jadi penuaian. Nah, mungkin ya, keadaan saya lagi sulit kan? Oke, kau bisa nabung berapa? 5.000 rupiah, tabunglah. Mulai menabung, daripada tidak nabung sama sekali kan? Mulai nabung. Kalau misalnya, kerjaan udah gak enak nih, udah berdoa sama Tuhan, kita harus ngapain? Cobalah kirim CV, mulai. Kadang-kadang kita mau kirim CV aja takut ya, diterima apa enggak? Ya belum kirim udah takut diterima apa enggak. Kirim aja dulu. Di rumah, lagi gak enak nih, coba bikin kue ya, bikin aja dulu. Enak apa enggak, laku apa enggak, gak usah pikir. Bikin dulu. Anak-anak muda, mau ngapain ya habis ini? Gak jelas nih hidup saya. Hidup konten enak tuh, contoh kok Andi tuh. Tanya belajar, kok Andi gimana cara bikin konten? Mulai dulu, gak bisa nih. Mulai dengan apa yang ada. Musa membelah laut cuma dengan tongkat yang ada. Gak pakai bikin bendungan, enggak. Mulai dulu. Keadaan rumah lagi gak baik-baik aja. Istri saya tuh luar biasa. Cocok. Suami saya tuh nggak jelas semuanya. Kita bisa lakukan sesuatu gak? Bisa. Minta maaf terlebih dahulu.
Gak usah mikir siapa yang salah, siapa yang benar. Rumah tangga dipulihkan pada saat salah satu pihak mau memperjuangkan. Dan memperjuangkannya mudah dengan kata maaf. Minta maaf terlebih dahulu. Hal simple. Tapi nanti kalau dia malah ngelepahin saya, malah saya makin dihina-hina. Lakukan aja, Tuhan gak bilang itu. Kita melangkah dengan iman. Kita tahu tujuan kita adalah saya mau memperbaiki rumah tangga saya. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong rumah tangga saya mau dipulihkan, ya udah. Terus kamu mau berharap pasanganmu dulu yang minta maaf? Tidak. Kita dulu yang Tuhan minta. Ya udah kamu perbaiki dulu hidupmu. Kamu dulu yang minta maaf. Kita nggak pernah tahu loh. Hanya karena kata maaf simple, rumah tangga yang tadi kelihatan udah hancur bisa mendadak dipulihkan Tuhan. Tuhan hanya perlu ada satu pihak yang mau berbuat benar, yang mau melangkah. Yang ketiga, kita hidup di dalam komunitas yang benar. Nah Bapak Ibu, banyak kali yang salah. Teman-teman saya maaf, ada yang berkata, kebetulan teman saya ada yang sekarang udah bercerai. Ya, lalu saya ingat satu kata-kata tuh, karena dia biasa mainnya sama kelompok genders gitu. Jadinya jadi seperti itu. Saya bilang benar salah, benar juga mungkin. Bisa juga salah. Tapi firman Tuhan katakan kan, pergaulan yang buruk, nah merusakkan kebiasaan yang baik. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini hati-hati pilih pergaulan ya. Keadaan gak enak nih ngomong, iya gue lagi susah. Ketemu, iya gue lagi susah. Ketemu lagi, iya gue lagi susah. Ketemu lingkungan gue lagi susah semua. Kapan kita bisa maju? Kadang-kadang kita itu suka mencari pergaulan yang seperti itu, yang bisa mentoleransi kesalahan kita. Makanya bilang pemabuk gaulnya sama pemabuk, ya udah mabuk mah nggak apa-apa, ya udah berzina nggak apa-apa, berjudi nggak apa-apa. Kenapa? Ditoleransi kesalahan kita. Kita manusia paling senang seperti itu. Tetapi begitu ketemu, misalnya kita lagi salah nih, lagi berjudi, ditegur, judi itu salah. Wah lu mah nggak bener, nggak ngertiin gua lu kayak gini-gini. Nggak seneng kita. Wah nggak usah gaul sama dia, nggak enak gaulnya. Di Komsel, kita lagi cerita nih, misalnya kita lagi ada masalah, ditegur, kamu salah loh, kamu harusnya begini-begini. Ini Komsel nggak enak, nggak ada Komsel-Komselan lagi. Padahal kadang justru teguran itu yang justru dia sayang sama kita, dia mau supaya kita berubah menjadi keadaan yang lebih baik. Yuk Bapak Ibu hari-hari ini cari komunitas yang benar. Saya percaya tempat ini adalah komunitas yang benar. Terlepas dari pribadi lepas pribadi yang punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi saya percaya di sini adalah saling membangun, saling mengingatkan. Supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin? Nah, terakhir Bapak Ibu. Saya nggak tahu nih ya, apa yang sedang mungkin Bapak Ibu alami hari-hari ini. Mungkin datang dengan hati yang berat. Mungkin tadi seperti WL orang lagi pada nyiram-nyiram gitu, nyiram apa nggak jelas katanya mungkin ya. Dalam hati kita ini ya apaan sih nyanyi semua pada lagi menyiram-nyiram. Karena apa? Mungkin kita datang dengan hati yang lagi nggak enak. Dengan kondisi yang lagi nggak enak. Mungkin datang mikirin, aduh tagihan sekian banyak. Mungkin datang lagi mikirin, aduh pasangan saya lagi begini. Mungkin datang dengan, ya pokoknya keadaan yang gak enak deh. Datang cuman karena, ya hari Minggu harus ke gereja. Mungkin kita ada yang datang dengan kondisi gitu. Bahkan mungkin lagi datang, gue mau cari Tuhan. Tuhan itu ada apa enggak? Saya cuma mau ingatkan gini. Tuhan di saat paling gelap dalam hidupnya, yaitu pada saat di Taman Getsemani, juga berdoa. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Tuhan juga pernah di dalam kondisi berat. Dia sebagai manusia dalam kondisi yang berat. Takut, gak enak,
Bahkan keringatnya aja lah seperti udah keluar buli-buli darah. Bilur-bilur darah itu keringatnya aja. Dikatakan penelitian itu adalah stres tingkat paling tinggi. Sampai keringatnya seperti darah. Tuhan ngerti keadaan kita Bapak Ibu. Tuhan sangat mengerti, makanya Tuhan datang. Supaya dia bisa memahami kita. Dia udah memahami kita dulu. Jadi kalau Bapak Ibu merasa, aduh keadaan saya hari ini paling berat. Saya adalah orang paling malang di dunia. Saya cuma katakan Tuhan mengerti keadaanmu. Tuhan tahu keadaanmu. Tapi Tuhan mau juga kita berkata, bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu yang jadi ya Bapak. Tuhan mau supaya kita jangan memaksakan keadaan itu sehingga kita mentoleransi melakukan sesuatu hal yang tidak benar. Memandang Tuhan dengan cara yang tidak benar. Tapi Tuhan mau supaya kita, yuk percaya saja sama Tuhan. Karena percaya kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Iman yang benar, dikatakan iman sebesar biji sesawi. Ini state yang bagus dari Pak Bigman nih. Iman sebesar biji sesawi itu mampu memindahkan gunung. Amin. Tetapi iman yang benar pada saat gunung itu tidak pindah atau belum pindah, kita tetap percaya kepada Tuhan. Pada siang hari ini saya cuma mengajak kepada kita semua, yuk miliki iman yang benar. Iman besar, yes, tapi milikilah iman yang benar. Yuk saya ngajak kita semua mungkin merenung sama-sama di akhir ini. Iman mana yang selama ini aku pegang? Iman yang pasif, yang transaksional, atau iman yang hidup pada saat saya beribadah di gereja? Atau iman yang benar, yang tetap berdiri, tetap bergerak, tetap percaya meski keadaan belum berubah. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah rangkaian kegiatan yang akan berlangsung di GBI Home Palem Galaksi dalam minggu ini. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam kasih, pengenalan akan Tuhan, dan kebersamaan sebagai keluarga rohani. Mari kita awali setiap minggu dengan kekuatan dari Tuhan melalui doa pagi. Setiap hari Senin pukul 6 pagi kita akan berkumpul secara online melalui Zoom untuk menaikkan ucapan syukur dan permohonan kepada Tuhan. Bangun lebih pagi, siapkan hati dan mari mulai hari dengan doa yang menguatkan iman kita. Mari kita terus menabur doa bagi lingkungan dan kota kita melalui doa keliling. Kegiatan ini diadakan di hari Senin pukul 7 malam. Kita akan berdoa bersama di berbagai titik, memohon agar kasih dan damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap tempat yang kita doakan. Ayo, ikut ambil bagian karena doa orang benar besar kuasanya. Jangan lewatkan PPW Night saat dimana kita bersama-sama memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan. Ibadah ini diadakan setiap hari Selasa pukul 8 malam, onsite di gereja GBI Home Palem Galaksi, dan juga online via Zoom. Mari hadir dan rasakan hadirat Tuhan yang memulihkan, serta menguatkan setiap hati yang datang kepadanya. Bagi para wanita yang rindu menjadi pendoa dan penopang keluarga, mari bergabung dalam ibadah doa wanita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Saat di mana para wanita Tuhan bersatu hati berdoa, memohon pimpinan dan kasih karunia-Nya untuk keluarga, gereja, dan bangsa kita. Untuk seluruh keluarga yang rindu semakin diberkati dan menjadi berkat, mari bergabung dalam Cool Bless Family yang berlangsung setiap hari Kamis pukul 8 malam melalui Zoom. Waktu yang indah untuk saling menguatkan, bertumbuh dalam firman dan berbagi kasih di tengah keluarga rohani kita. Bagi para dewasa muda, jangan lewatkan persekutuan yang seru dan membangun iman, yaitu Kul Dewasa Muda, setiap hari Kamis pukul 8 bertempat di rumah Ibu Susanti.
Datang dan alami persekutuan yang hangat, penuh sukacita, dan saling menguatkan dalam kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi di Gereja Home PG, inilah care team kita yang dengan sukarela dan penuh kerinduan hati siap bergantian melayani saudara-saudari seiman. Mereka adalah care team 1, 2, dan 3. Setiap senyuman, setiap sapaan hangat, setiap bantuan kecil, dan setiap doa yang kalian panjatkan adalah wujud kasih Tuhan yang nyata di tengah kita. Selamat bertugas, selamat melayani. Kiranya Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja memberkati setiap langkah pelayanan kalian, memberi kekuatan baru, sukacita yang melimpah, dan buah yang berlimpah untuk kemuliaan namanya. Bagi saudara-saudari jemaat yang merasa terpanggil Tuhan untuk ikut melayani, silakan hubungi panitia atau leader care team. Kami sangat membutuhkan lebih banyak tangan dan hati yang siap melayani bersama dalam kasih Kristus. Pelayanan kita semua adalah untuk Tuhan dan bagi sesama. Mari kita dukung satu sama lain dalam doa. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, Tuhan sedang menanamkan sebuah kerinduan di hati gereja kita untuk suatu hari memiliki rumah Tuhan yang menjadi milik kita bersama. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu mengambil bagian dalam pembangunan ini, dapat menabur melalui transfer ke rekening BCA 0730 507 305 atas nama GBI Palem Galaksi. Atau, Bapak dan Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan. Kiranya setiap benih yang ditaburkan menjadi berkat, dan Tuhan memberkati setiap hati yang memberi. Demikian pengumuman minggu ini, mari terus semangat dalam pelayanan, setia dalam doa, dan bersukacita dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati.